Selamat mendekati berbuka sahabat JDV. Selamat datang kembali di Jagongan episode Ngabuburit. Kali ini saya jalan-jalan ke PT Gama Techno Indonesia, sebuah perusahaan yang dari Jogja bisa menciptakan produk IT untuk seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Muhammad Aditya. Seperti apa? Yuk ikut saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat JDV di Jagongan. Kali ini saya bukan ada di mana-mana, bukan ada di luar Jogja. Memang suasananya sangat beda daripada biasanya, tapi saya sedang berada di kantor Gama Techno. Saat ini saya bersama Mas Adit. Ya, Dipanggil Mas aja ya. Mas aja. Selamat datang sahabat JDV di Jagongan episode Mas Adit Gama Techno. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Gama Techno ini bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar, perusahaan ini yang cukup besar dari Jogja dan memberikan produknya, memberikan servis ke seluruh Indonesia. Oke. Alhamdulillah begitu ya. Amin, alhamdulillah. Ya. Setelah berapa tahun Mas Gama Techno ini sudah berjalan? Ya, jadi Gama Techno ini usianya sekarang sudah 9 tahun. Nah, 9 tahun berarti 2000. Ya, 2005. Walaupun sebenarnya operasionalnya sudah sejak 2003, tapi kita jadi PT Gama Techno Indonesia ini baru sejak. Oke. Dan akhirnya dari 2003 itu berkumpullah beberapa orang, 7 ya kalau nggak salah. Iya, jadi kita memang waktu itu berangkat dari 7 orang, sekarang sudah lebih dari 100 orang. Luar biasa. Dari 7 orang sekarang mempunyai 100 orang untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak hanya di Jogja, bisa dinikmati produknya tapi seluruh Indonesia. Iya. Nah, dari awal itu apa yang dikerjakan, Mas? Ya, waktu itu memang Gama Techno ini dibentuk pertama kali ini sebenarnya awalnya itu untuk membenahi sistem informasi akademik di UGM. Ya. Nah, tapi berangkat dari situ kemudian kita berpikir bahwa aplikasi ini tentunya dibutuhkan juga oleh banyak perguruan tinggi yang lain. Nah, dari situ kemudian ya kita memasarkan, menawarkan aplikasi yang kita buat ini ke kampus-kampus lain yang di Indonesia. Tapi sampai sekarang yang kita lakukan tidak hanya itu saja sih, ada banyak juga produk-produk Gama Techno. Oke, jadi awalnya memang untuk yang mahasiswa UGM, sahabat JDV yang menonton pasti tidak asing dengan yang namanya portal akademik ya Mas ya. Sistem informasi akademik yang setiap semester akan digunakan KRS-an dan mengecek nilai yang keluar. Dan akhirnya sekarang sudah digunakan di beberapa universitas Mas di Indonesia. Di Indonesia sudah lebih dari 90 kampus. Luar biasa. Satu aplikasi yang tadinya memang digunakan di UGM, lalu bisa diterapkan, diaplikasikan ke 90 lebih dan mereka bisa lebih efisien dalam menangani mahasiswanya. Nah, selain sistem informasi akademik kampus tadi, apalagi Mas yang telah dibuat? Jadi kalau dihitung portofolio produk aplikasi Gama Techno dari awal berdiri sampai sekarang itu kita pernah melakukan inventaris gitu ya. Itu ada lebih dari 80 software. 80 software. Iya. Dari 8 tahun ada 80 Betul. software. Nah, cuman memang pada akhirnya dalam bisnis kita pilih tidak semuanya untuk kemudian kita jadikan sebagai produk unggulan gitu. Jadi memang tapi lebih dari 20 juga sih jenis aplikasi yang saat ini menjadi untuk Jadi bagaimana dimulai dari awal yang sederhana tapi bisa berkembang sampai sedemikiannya. Mas Adit dulu juga salah seorang foundernya ya istilahnya. Dan akhirnya selama bertujuh memutuskan untuk membuat aplikasi yang berbasis web. Ya, betul. Ya, jadi memang dulu kita pernah ada di sebuah periode di mana kita dari fresh graduate
belajar mengembangkan software, kita pada saat terjun ke dunia bisnis kita ada satu pilihan produk yang akan kita kembangkan ini adalah produk software berbasis web atau desktop. Dan ya akhirnya setelah kita pilih saat itu, kita semua bisa melihat bahwa ternyata memang tren ke depan itu adalah internet, dan pilihan kita untuk mengembangkan produk berbasis web ini ternyata tidak salah gitu ya. Dan akhirnya sekarang produknya sudah berjalan dan bisa dinikmati di mana-mana. Nah, salah satu yang sudah mulai keluar dari Jogja dan bisa dinikmati dalam skala nasional itu adalah smart card yang diterapkan dalam sistem transportasi Transjakarta. Itu dari Jogja bisa sampai menangani Transjakarta, itu gimana Mas ceritanya? Iya, itu memang bisa dibilang panjang kali lebar. Karena kita meriset produk atau teknologi smart card itu sebenarnya sudah sejak tahun 2006. Jadi memang ya semangat anak muda itu kan dulu bahasa Jawanya kita suka ngoprek gitu ya. Jadi waktu itu memang ya kita melihat salah satu tren teknologi ke depan itu adalah smart card itu sendiri. Selain waktu itu juga mulai muncul teknologi mobile. Jadi ada dua teknologi itu yang kita riset, dan memang kita mencoba mengembangkan produk berbasis smart card ini sejak 2006 itu. Kita bikin prototype, dan yang menarik kita melakukan riset ini bukan dari maksudnya gini, kita melakukan riset ini dari kita sebagai user. Jadi kita melihat di Singapura misalnya kereta api dan bus kan sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan smart card. Nah, kita melakukan risetnya hanya berdasarkan dari amatan kita sebagai penumpang. Lalu kemudian kita pelajari teknologinya sendiri, kemudian kita kembangkan teknologinya, produknya, softwarenya, dan di tahun 2007 itu kita implementasi di Jogja, di Trans Jogja. Jadi di sini dulu ya? Ya, di Jogja dulu. Kemudian di 2009 kalau nggak salah, itu 2009 atau 2010 masuk ke Solo. Dan 2013 ya dengan pengalaman yang sudah kita dapatkan ini ya kita mendapatkan kepercayaan untuk mengembangkan dan implementasi di Jakarta. Wow. Nah, jadi bagaimana seninya untuk membuat aplikasi yang bisa dengan mudah diterima oleh user gitu ya Mas ya. Jadi memposisikannya memang bukan dari pencipta saja tapi juga pengguna. Oke. Nah, selain itu Mas, apalagi nih yang sudah dikerjakan Gamatikno dan skalanya sudah nasional? Ya, kita memang beberapa produk kita ini kan terbagi ke dalam beberapa segmen gitu ya. Di dalam perguruan tinggi kita juga mengembangkan aplikasi untuk korporasi, kemudian juga ada untuk pemerintah ya. Di dua segmen yang lain itulah yang juga aplikasi kita ini bisa diterima lah klien-klien kita di luar Jogja. Dan yang menarik dari pengalaman saya selama beberapa tahun bergerak di industri IT ini, yang menarik asal kita yang dari Jogja ini ternyata memiliki nilai jual gitu ya. Ya, artinya kredibilitas kita itu ternyata dilihat positif oleh banyak pihak dari luar daerah, tidak hanya di Jawa saja tapi di luar Jawa, di seluruh Indonesia. Jadi image kota Jogja ini saya rasa menjadi peluang yang sangat bagus buat teman-teman yang ya memang berasal dari Jogja. Dan mengembangkan usahanya kan banyak yang mahasiswa dan akhirnya di Jogja melakukan banyak hal. Justru itu bukan sebagai aku cuma orang Jogja, tapi saya orang Jogja. Betul. Dan ada kebanggaan tersendiri, ada kepercayaan tersendiri yang bisa diterima dari pihak luar. Itu menarik sekali ya. Ya, dan sebenarnya mungkin pengalaman saya pribadi pun sebenarnya simpel. Intinya gimana caranya supaya tetap di Jogja tapi ya usaha atau profesionalitas kita ini bisa berkembang. Dan ternyata setelah saya alami sendiri ya, industri kreatif dan teknologi ini merupakan salah satu bidang yang peluang itu sangat besar ya. Jadi kita nggak usah harus silau dengan kerja ke Jakarta segala macam. Bisnis kita di sini tapi kerjanya di mana-mana. Bisnis di sini tapi kerjanya di mana-mana. Dulu Mas Adi sebagai mahasiswa tapi pernah galau ya awalnya akan kerja di Jakarta atau membuka usaha di Jogja? Pernah melamar kerja di beberapa perusahaan ya skala nasional. Nggak banyak sih, cuma 3
atau 4 kali saya lupa itu, tapi ya akhirnya 2 kali panggilan untuk interview di Jakarta saya tidak datang. Wow. Karena saya berpikir kayaknya kok masih menarik untuk di Jogja, dan ya karena waktu itu kan begitu, waktu saya lulus kebetulan memang lagi mulai ini meningkatnya internet gitu, jadi saya melihat memang kayaknya IT ini akan menjadi sesuatu yang besar, dan ini sekian tahun ini menunjukkan itu. Penantian panjangnya dari 2005 sampai dengan 9 tahun kemudian 2014 Gamma Techno menjadi perusahaan yang dari Jogja untuk Indonesia. Betul. Melakukan banyak sekali hal dan produknya sudah bisa dinikmati, luar biasa sekali. Nah, Mas Adit dalam membangun perusahaan kan pasti tidak mudah. Prosesnya pasti akan menemui banyak hambatan gitu. Untuk startup-startup yang sekarang sedang berkembang, apa yang bisa Mas Adit sampaikan? Ya, sebenarnya ada cukup banyak gitu ya, yang mana itu juga sering saya sampaikan ke teman-teman di internal Gamma Techno, bahwa karena kita ini kan engineer, programmer gitu ya, sudah bisa melakukan sesuatu pada saat kuliah itu kan sudah menjadi sesuatu gitu ya. Tapi kadang kita lupa bahwa ekspektasi atau standar yang diharapkan oleh market itu tidak sekedar barang yang jadi gitu ya, tapi barang yang memang berkualitas bagus, kemudian bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang, kemudian bisa scalable gitu ya. Nah ini yang kadang teman-teman yang baru memulai ini belum menyadari hal itu sangat penting, sehingga sering cukup puas hanya pada saat suatu produk itu jadi, tidak melihat pada bagaimana produk ini pada saat di-compare dengan produk yang lain. Di sisi yang lain adalah masalah fokus. Jadi yang saya alami dulu di awal-awal perjalanan Gamma Techno adalah ya kita cenderung untuk menawarkan jasa bisa membuat segala macam software dengan aplikasi, sehingga kita tidak memiliki fokus ya, dan itu berujung pada kita tidak memiliki uniqueness ataupun competitive advantage compared to another product. Kita cenderungnya bikin langsung menawarkan A sampai Z gitu. Lalu kita kalau melakukan 1, 2, 3 hal saja itu malah kita mungkin Bisa mengembangkan lebih banyak dari situ. Jadi ya fokus, kemudian tadi ya kualitas ya. Kemudian yang ketiga juga tidak kalah penting adalah pemasaran ya. Ya itu yang jelas banyak para pemula ini kan awam ya terhadap kerasnya persaingan gitu ya. Kita punya produk tapi nggak tahu segmen yang paling tepat gitu. Bahkan kita diminta mengidentifikasi siapa sih sebenarnya pengguna produk kita aja, kita susah mendefinisikan kan, sehingga ini menyebabkan juga strategi pengembangan bisnis kita juga sulit gitu kan. Ini yang saya rasa paling nggak minimal 3 hal itu ya, 3 hal itu tadi fokus, kemudian kualitas, pemasaran, dan yang terakhir nih, nanti terakhir dari yang 4 aja saya sampaikan adalah lebih ke ini kalau bahasanya endurance ya. Ketahanan. Bisnis ini kan nggak bisa jangka pendek ya. Kadang kita begitu ada problem, ya kan, menginjak bulan ke-6 ada problem, nyerah, kemudian daftar PNS. Daftar di bank gitu ya Mas. Jadi ya mental ini memang penting. Oke, jadi bagaimana kita siap sebagai seseorang yang juara di industri kreatif digital ini, punya fokus, tidak sembarangan, artinya punya spesialisasi, tidak sekedar membuat aplikasi atau program yang oke saja, tapi bisa lebih dari itu, lalu tahan juga ya. Bisa. Bisnis kan jangka panjang ya. Kita nggak bicara bisnis itu 6 bulan kemudian bubar. Jadi bagaimana untuk bersaing dengan masalah-masalah yang ada dan bersaing dengan kompetitor yang ada. Luar biasa sekali obrolan saya dengan Mas Adit dari Gamma Techno sore hari ini sambil menanti berbuka ya Mas ya. Alhamdulillah inspiratif. Kalau memang ini bermanfaat buat sahabat JDV, semoga ini menjadi tambahan semangat untuk bisa mengembangkan industri kreatif digital di Indonesia. Seperti Gamma Techno yang dari Jogja untuk Indonesia, dari sederhana menjadi luar biasa. Saya Andi Rahmana, terima kasih Mas Adit. Sama-sama Andi. Waktunya dan inspirasinya, kita ketemu lagi di Jagongan episode mendatang.
Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Telkom JDV. Ada juga Facebook Jogja Digital Valley, Twitter Telkom_JDV, dan website kita jogjadigitalvalley.com. Saya Rahmana mengucapkan selamat berbuka puasa, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.